balik lagi di konten Pro Talk. PR on the Talk. Konsep kali ini berbeda banget nih sama PR on the Talk sebelumnya. Nah, di video kali ini konsep kita adalah ngobrol santai, beda dengan video-video sebelumnya. Betul. Nah, jadi sebelum memasuki acara Pro Talk, kita kenalan dulu nih, Kak. Iya. Kak, iya nggak sih, Kak? Ya, teman-teman kenal juga. Iya, pasti. Sebelumnya kenalin, nama gue Muhammad Ali, gue dari PR 2019. Dan gue Pradianada dari angkatan 2018. Kebetulan kita berdua ini anggota Himpunan Mahasiswa Public Relations Universitas Mercu Buana. Nah, selain kita berdua, nanti juga bakal ada bintang tamu loh. Nah, itu dari mahasiswa Universitas Mercu Buana juga. Nah, jadi kita ngundang mahasiswa ini buat ngebahas tentang dunia perkuliahan gitu. Jadi, nah disclaimer, kita nih di acara kali ini udah menyesuaikan dengan protokol kesehatan gitu. Betul, kita udah ngikutin anjuran pemerintah ya. Betul. Menjaga protokol kesehatan. Nah, tema kita pada hari ini kita bakal ngebahas tentang perkuliahan offline dan juga perkuliahan online. Nah, di pandemi kayak gini kan kuliah tadinya offline, sekarang online ya. Iya, Pasti betul. itu ada beda banget. Beda banget sih kayak vibes-nya ya. Iya, pasti beda dari kebiasaan kita juga berangkat pagi, tiba-tiba ya Di kelas rumah yang aja, virtual, di ya. rumah. Pasti Ya. itu bosan banget sih. Dari survei nih Kemendikbud ngejelasin kalau katanya mahasiswa itu lebih menyukai kuliah offline daripada online. Emang bener? Kalau menurut lo lebih suka kuliah online atau kuliah offline? Kalau untuk gue sendiri sih, gue lebih milih online ya. Online. Soalnya kan kita bangun tidur, kita nggak perlu siap-siap mandi, buru-buru ke kampus, dan terus kita juga kuliahnya lewat di kamar aja gitu, Iya. lewat laptop ya kan. Kalau lu sendiri, lu gimana? Kalau gue sih lebih prefer ke offline ya, karena kalau offline tuh vibes-nya ada, euforianya ada, kayak bangun pagi, mandi, prepare, terus berangkat, macet-macetan kan, jadi kayak seru aja. Dan juga kalau kuliah offline itu lebih, materinya lebih masuk lah kalau dari gue gitu. Nah, daripada kita beda pendapat nih, Iya. kita juga kayak kita harus nanya pendapat Iya. mahasiswa lain deh. Untuk cari tahu ya kan. Bener. Jadi kita Langsung aja nih aja kali ya, panggil ya undang. bintang tamunya. Hey guys, Silakan. mas guys. Halo. Hai guys. Hai. Hai. Duduk. Nah, Nah, ini udah ada 3 mahasiswa dari PR Mercu Buana ya. iya betul. Nah, Mungkin langsung bisa ya. perkenalkan diri masing-masing. ya. Dari dulu kan. Oh, boleh boleh. dari. Oke, perkenalkan nama gue Muhammad Iqbal, biasa dipanggil Ibang dari Public Relation 2019. Nah, kalau yang di tengah nih cewek sendiri. Iya nih, cewek sendiri. Bintang tamunya. Perkenalkan, nama gue Rima Satya Putri, gue biasa dipanggil Rima, gue dari Public Relations 2020. Oke teman-teman, perkenalkan nama gue Kalvin Biasa, gue dari PR 18. Nah, mau sebelum kita nanya-nanya nih, coba dong jelasin kesibukan kalian selama kuliah online ini gimana aja sih, ngapain aja? Nah, tapi kan online kan pasti kalian punya banyak waktu kosong dong. Kan kalau kelas kan cuma paling 2 jam, 3 jam, habis itu Iya. kalian punya waktu kosong lebih kan dibanding offline yang kalian seharian bisa di kampus gitu. Nah, boleh ceritain dong kesibukan kalian sama online itu ngapain aja sih? Boleh mungkin dari Kelvin dulu deh. Kelvin dulu. Kalau dari gue, kesibukan gue justru jadi nggak sibuk. Kok bisa tuh? Gimana Karena tuh? Dari awal yang offline, kan gue ngerasain yang offline juga. Sibuknya itu karena pasti ada kegiatan UKM, kegiatan kampus, bla bla bla, yang harus tepat waktu, bla bla bla, jadi nyantai gitu bro. Jadi yang harusnya jam 8 bisa jadi jam 9, yang harusnya jam 9 jadi bisa jam 10, jadi lebih dengan kesibukan sih gue jadinya. Jadi kayak aktivitas biasanya tuh jadi hilang juga Jadi semuanya. hilang. Dan kebetulan Kelvin ini anak organisasi kan ya. Jadi Eh, kalau ke organisasinya itu kayak jadi lebih luas atau enggak sih semenjak online kayak gini? apa ya? Kuliahnya kayak kan kalau offline kan pasti ini nih suka bentrok antara organisasi sama kuliah. Ya. Justru jadi lebih fleksibel sih. Hmm. Karena kan yang biasanya harus di kampus, tapi sekarang di chat cuma tapping gitu doang kan. Iya. Coba kalau dari Rima nih, ceritain. Sibukannya apa sih sama online ini? Kesibukannya sih cuma ya gitu, ngerjain tugas. Jadi kayak karena kan baru lulus langsung daftar kuliah, terus nyari pekerjaan juga jadi susah kan karena Iya, adanya iya. pandemi. Jadi ya udah kesibukannya cuma buat ngerjain tugas sama ini sih kayak masih nyari-nyari kerja juga. Jadi mungkin nanti bakalan kuliah sambil kerja.
ada planning gitu ya. Planning. Nah, kalau Iqbal sendiri nih, Kalau gue selama pandemi ini ya, terutama pas kita mulai kegiatan online, sebenarnya sih mungkin pas kita offline itu emang sibuk ya, bener-bener sibuk gitu. Kalau sekarang justru malah lebih kayak lo nggak tahu gitu, sibuk cari kesibukan gitu. Akhirnya ya mungkin sih kalau selain kuliah biasanya gue ikut ada kegiatan workshop online dan juga kegiatan webinar yang mungkin biasanya kita datang harus ke satu tempat, terus apa sih harus nyempetin waktu makanya tenaga, dari sekarang ya cukup tinggal buka laptop di depan rumah ya kita bisa ikut berbagai macam kegiatan gitu sih ya, kalau kuliah. lihat-lihat hampir banyak yang sibuk juga ya ternyata kuliah online. Ya cuma ngerjain juga pasti. Nah, balik lagi nih, tadi kan udah nanya nih tentang kesibukan kalian. Nah, kita langsung balik aja nih ke topik pertanyaan kita yang tadi kita bahas. Oke, sebelum sambil minum nggak apa-apa. Ya, minum aja udah disediain nih. Ya. Nah, kita sambil minum, boleh nih ya, langsung gue tanya-tanya nih. Iya. Kan, ya. Kan kuliah dari offline, sekarang ke online nih. Nah itu apa sih pendapat dari kalian nih dari online, dari offline ke online sekarang nih? Terutama kan 18-19 nih yang udah ngerasain nih. Itu apa sih mungkin bisa jelasin dari Bang? Ini perbedaan apa tuh sebenarnya? Kayak jelasin ya, kayak pas offline kenapa, pas online kenapa? Sebenarnya dua-duanya bagus. Cuman kalau gua sendiri lebih ke offline. Kenapa? Karena yang lu rasain pas kuliah online, entah itu ketemu sama temen lu, entah itu lu jelasin materi sama dosen lu, itu tuh beda sama yang online. Karena yang online, oke lu dikasih materi, cuman nggak setiap minggu kan lu bakal dapat cuma dari Google Meet, Zoom gitu kan. Nah, kalau offline gitu justru jadinya seru gitu bro. Karena bisa lu kuliah, lu bisa ketemu ngobrol langsung sama teman-teman lu gitu kan. Bisa lu nongkrong dulu apa lu kelas 3 kemana. Nah di online hilang gitu sih. Online kita cuma di kamar, ngangkat laptop. Iya. Vibes kuliahnya hilang ya. Hilang. Nah kalau Iqbal mungkin. Oke, kalau menurut gue sih sebenarnya apa ya, maupun online ataupun offline sih nggak masalah ya. Apalagi sekarang kan dengan adanya teknologi itu jadi kayak nggak ada batasan antara kita dengan ruang dan waktu gitu. Tapi secara overall memang jawaban gue kurang lebih sama kayak Bang Calvin tadi. Kayaknya gue lebih prefer untuk ikut kegiatan kuliah offline sih, karena ya memang ambience atau vibes-nya itu tuh benar-benar beda banget gitu. Kalau misalnya kuliah tatap muka kan, walaupun mata kuliahnya pada saat itu ya mungkin gak sama kita ataupun kita suka banget gitu, pasti ya ada teman-teman gitu yang bisa nemenin kita. Jadi semangat lagi kuliahnya ya. Bener banget. Ada Jadi motivasi kuliah lagi. bener banget. Jadi memang ada energi positif nih gitu loh dari teman-teman kita dan juga lingkungan perkuliahan itu sendiri. Sedangkan kan kalau misalnya online, walaupun di awal mungkin agak excited juga gitu ya, karena kan kita akhirnya bisa remote gitu, kita bisa ngelakuin hal-hal lain tapi nggak perlu harus ninggalin kuliah gitu ya. Mungkin sih untuk seminggu 2 minggu awalnya tuh kerasa enak, tapi lama-lama ternyata Bosen ya, bosen juga pasti. bener banget. Karena nggak ada interaksi kita sama teman kita Iya, juga. betul. Ya, kalau kita udah bosen, nggak ada motivasi kita untuk kuliah-kuliah lagi kan. Bener banget. Nah, beda nih Dea sama Rima. Rima kan 20 belum pernah ngerasain nih kuliah offline. Coba dong ceritain lebih gimana gitu. Waktu pas awal pertama kali kuliah rada bingung juga sih kayak kapan mulainya, dan tiba-tiba udah pindah ke pos yang tadinya dari KAP, terus ngerjain tugas belum ngerti awalnya gimana, tiba-tiba tugas sudah ada, terus juga kurang masuk sebenarnya karena kan biasanya di sekolah offline kita langsung masuk ke otak dengan guru ngejelasin, kalau kita nggak paham jelasin ulang-ulang, sedangkan online kan kita perlu baca, kalau kurang baca juga kita perlu cari tahu referensinya lebih banyak lagi. Enaknya di online sih itu, cuma semoga aja pandemi cepet hilang biar gue bisa ngerasain apa yang Amin, Nah, amin. dengar dari cerita Bang Kevin sama Kak Iqbal nih, ada nggak sih rasa pengen offline tuh sebenarnya? pengen sebenarnya karena menurut gue kalau misalnya kita offline juga secara nggak langsung gue bisa menambah relasi lebih banyak, apalagi kan kalau misalnya offline gue bisa ketemu dengan abang kakak gue bisa ketemu secara langsung dengan teman-teman gue yang jauh di luar kota, jadi menunda kan buat pergi ke sini, nunggu offline dulu. Jadi gue pengen cepet-cepet sih biar gue lebih enak aja gitu belajar dan bertemu dengan banyaknya teman.
Tapi sebelumnya tuh suka nanya gitu nggak sih ke cutting, gimana sih rasanya kuliah offline gitu? Sempet nanya, cuma kayak ada 50-50 lah gitu Kak, kayak ada yang bilang enak, ada yang bilang gak enak, cuma gue masih penasaran rasanya offline itu kayak apa. Seru banget sih kalau offline tuh. Apalagi kalau misalnya kita sekolah kan ada seragamnya ditentuin. Nah kalau misalnya offline kita udah kuliah kan bajunya ganti-ganti, itu yang bikin gue penasaran kuliah offline. Iya betul. Cuma kalau buat pakaian ya nanti agak pusing sendiri kalau itu lama-lama. Lama-lama kayak Oh ini mulu gitu kan. Ya. Awalnya emang seneng tuh kayak bebas nih seragamnya. Ternyata pusing juga kesono-kesonoannya juga gitu iya. sama gua pengen tahu juga nih Kak, kalau dari 18-19 kan kita masuk, kita kenalan kan lewat bela negara ya, Iya. kita bisa kenalan teman-teman. Nah, Nah, kalau kalau dari 20 20 ini kan langsung online. Itu kenalannya gimana? Gue sempet ada bela negara juga. Oh, sempat ada. Sempet Gimana ada tuh? bela juga, gue lewat Zoom. Zoom bersama tentara kan kalau gue waktu itu sama tentara. Sama Iya. Mayoriska. Mayor. Oh. Sempet bela nek online juga gue. Terus Ngapain aja tuh? Iya kan, maksudnya kalau bela offline kan kita tuh kayak Fisik Iya, gitu fisik, gitu ada kan. olahraga Olahraga dan cuma ngasih edukasi aja sih. lebih kayak edukasi. Edukasi mengenai perkuliahan. berarti kalau online belnya ini lebih ke materi gitu ya? Iya materi. Iya. Ternyata ada ya, gue baru tahu sih kalau ternyata tuh ada belnek. Harus ngerasain juga sih bela offline sih seru. Iya. Nah, dari kalian nih, ada nggak sih hal yang membedakan banget nih dari online dari offline ke online sekarang nih? Terutama dari Bang Kevin atau Bang Kak Iqbal nih. Oke. Yang paling ngebedain itu tingkat kepusingannya bro. Tiga kursi Kursi. ya. Karena di saat lo offline, lo dapet tugas sama lah, tugas online offline sama ada gitu kan. Dan kalau lo dapet tugas offline, pasti lo bakal bisa ngerjain bareng-bareng gitu sama temen lo kan. Iya. Bisa lo sambil ngobrol, sambil ngopi, bla bla bla. Cuma kalau online, lu di rumah, lu ngerjain tugas sendirian, lu pusing sendiri bro. Iya, benar. Kan kalau lu sama teman-teman lu gitu kan offline, ya lu bagi pusing jadi nggak pusing kan. Bisa sambil sharing juga kan? Iya. Apalagi Kelvin nih kayaknya lagi mau proses skripsi ya kan? Iya, apa sih udah masuk Iya. masa Iya, udah nyusun proposal itu lah. Menurut lu makin ribet nggak sih tuh kalau online kayak gini? Soalnya ribet justru karena jadi kayak nunggu gitu bro, revisiannya jadi kayak nunggu. Kan kalau offline bisa langsung revisi dari dosen lu tatap muka. Oke nih lu ganti yang ini, kamu ganti yang ini, bla bla bla. Oke, bla selesai. Nah kalau online jadi kayak nunggu dibalas lah. Karena kan dosen maupun mahasiswa dulu punya kesibukan masing-masing. Iya Kan? betul. Lebih pandemi juga mungkin takut kalau dosennya. Iya. Nah, kalau dari Iqbal nih, Mungkin kalau tadi Bang Calvin itu kan dari tingkat kepusingan ya, kalau Iya. gue mungkin lebih concern ke masalah mental. Oh, mental. Terganggu ya, terganggu. Karena ini nggak bisa disepelein juga ya soal masalah mental atau mental health itu benar-benar selama masa pandemi ini tuh lagi jadi hot issue juga gitu, karena ya kita kelamaan WFH atau school from home juga itu tuh kayak ya bayangin aja berbulan-bulan kita harus benar-benar melakukan segala aktivitas di dalam rumah gitu. Kalau keluar cuma buat hal yang benar-benar penting banget, itu tuh benar-benar ngasih tekanan yang luar biasa gitu loh sama secara batin gitu. Karena dalam hati selalu ngedumel, aduh ini kapan sih online offline gitu loh. Karena dan akhirnya itu tuh lama-kelamaan yang gua rasakan itu jadi kayak ngaruh juga gitu ke mood gue dan proses perkuliahan gue. Karena jujur di semester terutama ya semester 3 sama 4 ini nilai gue nggak tahu bakal kayak gimana juga gitu. Sebab ya memang itu tadi mood gue jadi bener-bener berubah naik turun drastis gitu. Kalau emang bener-bener lagi rajin banget, tapi kalau lagi mager banget karena ya magernya juga tuh kayak bukan mager orang males biasa, tapi kayak mager karena ya udah gitu loh, gue udah jenuh sama udah bosen mungkin gue online. bener banget. Pernah keganggu gitu nggak sih sampai kayak ya gue lupa lagi ngerjain forum dan lain-lain? Oh jelas ya, itu saya sudah beberapa kali di semester ini ya. Mungkin lebih lupanya karena masalah time management waktu juga sih ya, karena memang walaupun kita di waktu online ini semuanya serba fleksibel, tapi kalau kita nggak bisa manage waktu dengan baik justru malah jadi nggak karuan gitu loh. Malah jadi kacau sendiri nantinya. Iya kacau sendiri karena kayak seharian ini diem aja atau istilahnya rebahan aja gitu kalau anak zaman now gitu bilangnya. Tiba-tiba udah jam 2 aja, tiba-tiba udah sore, tiba-tiba udah malam aja. Karena saking itu ya ngapain gitu. Iya. Ya itu sih paling, jadi makanya kadang ada beberapa hal yang
saking masalah mental tadi juga gitu ya, gue pikir kayak udah jenuh banget akhirnya sampai nggak kepikiran ternyata ada deadline gitu. Tapi ya sebisa mungkin sih dari hari ke hari kita harus tetap bisa berpikir jernih juga sih, karena mau nggak mau situasi kayak gini kan bener-bener unpredicted ya, jadi nggak bakal tahu selesainya tuh kapan. Jadi ya daripada kita pusingin hal-hal yang mungkin nggak pasti, mikirin kapan pandemi ini berakhir, lebih baik ya kita gimana caranya kita bisa adaptif gitu sama kondisi yang sekarang ini gitu. Mungkin salah satu cara untuk adaptifnya itu kayak kita time managementnya itu harus bagus ya untuk ngatur tugasnya ini biar nggak terlena banget lah untuk online ini. Nah, kalau dari Rima nih, pas masuk kan langsung online, itu nyari tahu informasinya, lu harus ngapa-ngapainnya tuh kayak gimana sih? Untungnya gue ketemu sama teman-teman yang mau nge-backup, bantu bener-bener gotong royong banget. Jadi pas gue masuk daftar ulang, gue tiba-tiba udah masuk ke grup dan gue nggak tahu itu orang itu dapat nomor gue dari mana. Mungkin dari grup KAP juga, terus agak bingung juga sih di situ karena kan harusnya gue dapet edukasi itu langsung dari kampus, tapi karena gue di sini online jadi gue harus cari tahu sendiri. Gue biasanya ya research aja sih. Sama Rima nih, ngedenger tadi cerita kuliah offline dari kakak-kakaknya nih. Apa sih yang pengen paling di Rima nih kayak, gue nanti kalau offline tuh mau begini-begini. Kayak gini. Itu Rima kalau offline nanti tuh mau ngapain sih? Yang paling ditunggu gitu. Kalau gue sih, kalau misalnya offline gue udah bener-bener pengen banget tadi. Karena jujur di semester 2 ini gue udah ngejebolin matkul tuh banyak banget. Bahkan gue ada yang beberapa matkul yang gue udah positif banget nih bakal pulang. Karena ya itu karena koneksi kan, jadi bikin mood jadi nggak enak. Apalagi kalau udah berkali-kali koneksi error, akhirnya kan mood rusak buat kerja tugas, jadi udah keteter. Apalagi gue sukanya kalau ngumpulin tugas tuh bener-bener 2 menit mau deadline gue baru ngumpulin. Gue kayak gitu, jadi udah kayak gue kalau udah kan gue mau rajin pokoknya. Ya, jadi berarti banyak dong hambatan-hambatan yang lu rasain nih di kuliah online gitu kan. Nah, ada nggak sih hambatan selain tentu koneksi itu hambatan paling Paling ini ya, ya paling resiko dan iya. sering terjadi. Selain dari hambatan koneksi nih, hambatan apa sih yang kalian pernah yang sering alami juga? Coba dari Dari gue Iya, Iqbal. coba. kalau mungkin tadi hambatan itu apa ya, lebih kayak masalah koneksi, terus juga mungkin karena jenuh itu juga benar-benar menghambat dan membuat kita jadi malas, akhirnya ya udah bingung mau ngapain lagi, sehingga ya udah gitu, itu benar-benar menghambat banget di proses akademik kita. Yang ketiga paling sih selain itu adalah mungkin buat keeping up sama teman-teman juga sih, karena kan setiap semester itu kan ya kita ada aja gitu loh yang sebelumnya belum pernah satu kelas, terus sekarang harus satu kelas gitu. Nah terus yang mungkin lebih spesifiknya lagi kita harus jadi satu kelompok gitu. Nah itu tuh yang kadang-kadang agak buat cranky juga sih, kita harus ketemu sama orang yang sebelumnya kita nggak tahu wujudnya seperti apa, orang ini walaupun mungkin pernah ketemu tapi kayak cuma sekedar hai atau lihat doang gitu loh, tapi Tiba-tiba ini satu bener-bener kelompok kita harus satu kelompok, harus bikin project bareng. Kita juga kan belum tahu gimana karakter dia, apalagi kan karena mungkin bilangnya kegiatan online ini jadi bisa lebih fleksibel, jadi malah banyak banget yang harusnya kita kerjain saat itu ternyata yaudah deh bisa nunda nanti malam aja gitu, atau kan bisa di nanti akhirnya ya ujung-ujungnya deadline juga. Berarti balik lagi ke time management aja sih ya? Iya benar banget. Kalau Rima nih hambatannya? Hambatan gue ini kalau misalnya udah harusnya kan ada hari kuliah gitu, maksudnya ada jadwal kuliah, gue lupa mau kasihkan nongkrong. Hambatan gue di situ sih, kayak udah kasihkan nongkrong jadi males nugas, males buka pos, terus juga males buka grup, takutnya kan di grup suka ada link Zoom, misalnya ada Zoom diajakin dosen Zoom, gue jadi nggak buka. Kayak gitu doang sih hambatan gue. Kalau Kelvin nih, Kelvin kan gue lebih ke sama koneksi juga, cuman yang paling kerasanya banget itu dari diri sendirinya sih bro. Kenapa tuh? Itu benar-benar kerasa banget karena mungkin yang dari rajin bisa jadi males, yang dari males bisa jadi makin males. kayak nggak tiba-tiba itu pada berubah sendiri ya kan, kayak yang tadinya nggak aktif di offline terus tiba-tiba di online tuh dia ngerjain pos paling pertama, kan kaget ya gitu kan. Gitu juga karena yang lu tadinya udah orang yang males nih gara-gara offline jadi kayak
wah ini gue harus jam 8 nih, terpaksa dong Iya, dia, iya. maju dong jam 8 jam 8 walaupun dia males. Mm. Tapi kalau di online, dia orang udah males jam 8 kan bisa ntar jam 9, Iya. bisa jam 10 tidur akhirnya nggak kerja ini Iya. lewat. Bablas. Nah, kan pasti beda dong dari offline dan online. Nah, hal apa aja sih yang lu dapetin selama kuliah online? Mungkin ada hal-hal baru yang kayak, oh ternyata nih gue di online bisa kayak gini nih. Ternyata di offline enggak kayak gitu. Yang gak lu rasain di offline tapi lu bisa dapetin di online. Ya, coba Kelvin deh. Dari Tapi bagian yang paling bangetnya itu fleksibelnya tuh banget sih. Jadi Ada waktunya luas ya. Lu mau ngerjain tugas kapan bisa, lu mau ngerjain apa bisa, lu mau ngeliat materi yang udah ada bisa tanpa lu harus nyatet. Iya, gitu betul, ya. betul. Jadi itu benar-benar fleksibel banget sih, itu hal baru banget sih buat gua kalau di antara kuliah online sama offline ya. Kalau Iqbal nih. Kalau gue mungkin dari sisi perasaan ya, walaupun ya menguras tenaga dan juga pikiran kuliah online itu, tapi ada satu hal yang bisa gue tangkap yang mungkin sebelumnya sering terlupakan gitu ya, itu adalah rasa bersyukur aja sih. Karena setidaknya walaupun di tengah pandemi gitu ya, kita masih ada kegiatan gitu loh untuk mengisi waktu kita ya dengan berkuliah, ini salah satunya. Karena di salah satu platform sosial media ada yang bilang bahwa lebih baik capek kuliah daripada capek nggak kuliah atau nggak ngapa-ngapain gitu ya. Karena ya paling sih selain itu juga karena tadi kan di awal kegiatan apa aja nih selama ini gua kan ikut workshop sama webinar juga, karena ini kan sesuatu yang sebelumnya belum pernah gue rasakan gitu loh. Karena ya kalau mau ikut seminar kita tuh kan harus datang ke tempat, menyempatkan waktu yang kita punya gitu ya untuk mendengarkan dan juga menyimak di satu tempat tertentu gitu. Kalau sekarang kan dimanapun kita berada, selagi ada jaringan internet dan juga device buat menghadiri webinar tersebut ya, kita udah bisa dapat ilmu yang baru loh gitu. Sama begitu juga dengan kegiatan workshop. Itu sih paling kalau hal yang terbaru yang gue dapatkan selama kuliah online. Nah kalau dari Rima nih, Rima kan SMA kan offline ya? Offline. Nah tiba-tiba kuliah online nih. Nah hal baru apa sih yang didapetin? Kalau gue sih hal baru yang gue dapetin kayak gue lebih ngerasain zaman yang dimana emang digital itu bener-bener diperluin. Perlu banget sih, Perlu pastinya, banget, Pak. digital itu ternyata bermanfaat banget buat kita apalagi di masa kayak gini. Jadi kita memanfaatkan otak-otak manusia juga buat kita belajar, jadi saling bantu membantu. Gue sih bersyukurnya di situ, dari perubahan dari gue offline yang dimana gue apa-apa harus nyatet, terus pas ke online di laptop gue bisa ngerti cuma gitu-gitu doang. Bahkan ada sekarang alat yang kalau misalnya kita mau ngerangkum yang tinggal nge-scan doang tuh. Bisa merangkum sendiri ya? Nah, itu tuh Banyak bersyukur hal banget mudah ya. adanya alat itu, jadi mempermudah buat ngerjain tugas sih. Nah kan tugas itu dikasih hari ya. Kalau dari kalian sendiri nih tipe yang mana sih? Yang dikasih tugas langsung ngerjain kah atau yang Deadline, tar dulu deadline? gitu. Kalian tuh orangnya yang kayak Iya, gimana kalian sih? tuh orangnya kayak wah gua ngerjain dulu nih biar bisa santai-santai, apa santai-santai dulu baru gua mau ngerjain nanti. Ya, coba kalau Rima. Kalau gue kayak tadi gue bilang, gue suka mepet deadline karena menurut gue harus punya gap di mana gue main tapi gue harus tahu gue kapan harus ngerjain tugas. Jadi gue selalu ngegapin gue ngerjain tugas itu di setiap malam minggu, dimana orang-orang malam minggu keluar, gue males macet-macetan, jadi gue lebih baik ngerjain tugas. Udah iya. Tapi bagus nih tipsnya bisa diperagain di rumah. Mengurangi populasi orang di luar berdekatan, nanti Iya, masih banyak. iya, betul, tentu, Apa, tentu, virusnya tentu, makin iya. menyebar, jadi gue lebih baik mengerjain tugas di rumah sama adik-adik gue, sama teman-teman gue. Jadi Tips nih buat kalian. Kalau mau ngerjain sesuatu mendingan di malam minggu aja, karena kalau malam minggu. iya, Dari kan gue ngambil kelas dari Senin sampai Jumat. mm, Nah di situ gue kumpulin dulu, gue cuma lihat doang nih tugasnya apa, gue cari jawabannya, tapi gue benerin lagi nanti pas di malam minggu. Jadi gue tinggal benerin Research terus dulu. gue submit gitu Iya. doang. kalau Iqbal nih, Kalau gue mungkin lebih apa ya, lebih ke tergantung mood aja sih ya. Kadang kalau misalkan emang lagi bener-bener rajin banget, biasanya kayak awal-awal semester gini ya, itu tuh gue biasanya dosen ngedrop forum ataupun tugas itu langsung gue kerjain. Semangat ya, awal Masih semester semangat masih banget semangat. gitu, karena kan selalu ya yang namanya mahasiswa tiap awal semester ini visinya adalah gue harus lebih rajin daripada semester sebelumnya gitu. Betul. Walaupun ya kenyataannya Iya. di tengah-tengah semester bisa naik turun gitu. Iya, iya. Ya, tapi overall sih mungkin
kadang gue untuk akhir-akhir ini gue lebih sering mepet ke deadline lah. Malah pernah ada beberapa tugas yang itu tuh sempat miss gitu loh, jadi akhirnya gue telat ngumpulin juga. Tapi lebih seru deadline gak sih? Karena kayak lebih menggebu-gebu gitu. Ya, gue harus total gitu. Kalau deadline itu justru kayak apa ya? Kadang the power of kepepet itu tuh bisa Jadi otaknya lancar gitu ya. Kalau hari biasa biasanya kita mikir, aku nggak ketemu jawabannya. Iya, betul. Deadline tuh udah mepet kayak tiba nyari sedikit udah Ketemu gitu. Nah, kalau tiba-tiba iya. otak kita tuh. Nah, Kelvin nih. Gua itu lebih ke yang deadline. Kalau bisa 1 menit sebelum itu ya. Ini luar biasa sih. Keren banget sih Kalau itu. emang bisa segitu ya segitu, karena gua orangnya butuh terpacu gitu Iya. kan. Adrenalin ya. Udah tinggal berapa menit lagi nih, berapa menit lagi. Karena kalau masih deadline 2 minggu, 1 minggu ya gua kelayakan. Masih bisa leha-leha ya gitu kan ya. Mana-mana kalau udah hamin 1, udah hamin berapa menit, berapa jam gitu kan baru mau dikasih. Auto selesai, pasti. Pasti ya kan? Gua yang Karena ganti. panik ya. karena panik juga. Iya, betul. Karena lancar aja gitu. Berarti Pas lebih banyak yang suka deadline ya anaknya gitu. Kan pasti kalian di online ini pernah ngerasa kayak udah mulai jenuh dong, udah kayak terlebih tadi kayak kalau ngerjain deadline kan pasti mikirnya kayak ntar aja masih banyak waktu. Nah, kalau kalian udah ngerasa jenuh nih, tapi udah mau deadline kan otomatis kalian harus tetap ngerjain tugasnya ya. Iya. Nah, kalian cara ngatasin jenuhnya itu gimana sih? Iya. Gini, Kayak ada gua aktivitas lain yang buat naikin mood buat Ya buat kayak motivasi, gua tetap harus ngerjain tugas ini. Oke, kalau untuk ngerjain tugas di saat udah deadline, sedangkan mau nggak mau lo harus ningkatin mood lo juga, itu termasuk ya bisa dibilang mau nggak mau. Pertama karena lo harus ingat itu bener-bener terpaksa banget. Tapi kalau misalkan lo ngerjain terpaksa, kadang-kadang tuh suka nggak terlalu maksimal gitu kan. Iya. Jadi ya gue sih mungkin gimana caranya buat ngatasin itu, gue biasanya ya, karena gue kan overall sehari ini kan selalu di kamar terus gitu ya. Jadi makanya di dalam kamar itu biasanya ya gue suka putar musik atau kan gue suka joget-joget gak jelas gitu ya. Supaya biar ada tenaga juga gitu, karena kan kalau kita nggak gerak duduk atau rebahan ini malah jadi ngantuk, pegel-pegel. Jadi kebablasan ya. Iya benar banget. Jadi makanya ya daripada kayak gitu lebih baik ya udah deh gue putarkan sesuatu yang membuat positive vibes gitu loh. TikTokan gak nih? Oh, Kalau gue sempat nyoba tapi ternyata kayaknya gue gak bakat. Gak bakat ya, iya. Cuma buat iseng-iseng aja kalau gitu. Kalau Rima nih? Kalau gue buat naikin mood tugas, gue nugas keluar sih. Oh, kayak hangout sendiri gitu ya? Sendiri me time. Betul. Kalian nikmatin juga healing. Iya. Biar mental gue Makin betul. betul. Hari-hari besok ngerjain tugas. jadi suasana baru ya, nggak cuma Iya. di kamar-kamar aja. Kelvin? Kalau gua itu lari ke tempat temen gua. Karena gua mau berbagi gitu. Lari itu maksudnya lari gitu. Mungkin nyamperin temen. Nyamperin. Kalau lari kayaknya capek gitu, enggak. Karena gua mau berbagi kepusingan. Oh, ngajak-ngajak ya pusingnya. Lu tugas ini belum? Oh, aku juga belum. Wah, sama-sama pusing nih. Lalu sama-sama Ngerjain gitu. Iya. Gitu. Nah, Kemendikbud kan punya target nih Juli 2021 sekolah sama perkuliahan tuh ada tatap muka lagi nih. Ya. Nah, menurut kalian gimana sih? Terutama kan di masa pandemi kayak gini kan pandemi juga belum turun, terus semua orang belum divaksin. Nah, kalau pendapat kalian gimana? Kalian setuju nggak sih dengan rencana dari Kemendikbud? Atau kalian sangat menanti-nantikan kayak wah ternyata kayak ada berita kayak gini nih, gue excited banget, pengen banget kuliah offline gitu. Atau justru kalian malah kayak jangan dulu deh. Iya, masih kayak gini gitu, masih banyak kekhawatiran atau kayak gimana? Mungkin Rima nih bisa jelasin. Kalau gue pribadi, gue senang sih dengan berita itu. Cuma kan pandemi juga masih ada. Gue juga sempat setuju dengan berita yang kalau misalnya kita ada kuliah offline, sebelum masuk ke kampus itu diadain swab. Iya. Cuma kan balik lagi keuangan semua orang itu nggak Iya, sama. betul. Jadi gue harap sih sebenarnya vaksin cepat dapat ke golongan ke bawah lah, biar kita juga cepat ngerasain kuliah offline. Gue kangen banget sih suasana kelas kayak gimana. Apalagi belum pernah ya. Iya, nah, apalagi gue baru setahun banget lulus, jadi Iya. masih kangen-kangennya gitu loh. Tapi belum ngerasain suasana di kampus tuh gimana ya? Iya. Belum pernah datang ya? Pernah sekali waktu gue lomba. Oh, lomba apa tuh? Lomba saman dari sekolah di. Dulu sekolah gitu. Iya, ke sekolah. Itu juga sekali-kalinya, 2 kali gue masuk masjid. Habis itu nggak pernah kesana lagi. Terakhir kesana cuma ini balikin formulir. Oh iya.
Sabar ya. Nah, kalau Bang Kelvin setuju nggak ya? Gue lebih ke terserah sih. Terserah. Pasrah ya, anaknya pasrah banget. Ayo, yang enggak ya enggak. Karena kenapa? Kalau oke, terima 2020 belum pernah kesana, si Iqbal juga masih kesana gitu. Cuma kan kalau gua yang notabene-nya udah semester akhir dan pas masuk kampus gua udah magang, jadi ya gua gak bakal kampus juga. Iya, betul. Ya. Nah, mau dimasukin apa enggak ya, gua terima-terima aja. Karena gua gak bakal ngerasain itu juga. Iya, betul, gue juga merasakan gitu. Kalau dari Iqbal, Kalau gue sih mungkin ada dua jawaban ya, antara setuju nggak setuju. Mungkin gue setuju banget dengan catatan bisa dibilang nanti mungkin kebiasaan new normal ini masih tetap berlaku gitu. Karena kan memang di antara kita semua kan belum ada yang dapat vaksin nih ya. Paling cuma baru dosen-dosen aja gitu dan sebagian kecil mahasiswa di luar lingkungan kampus gitu loh ya dapatnya. Nah, ya paling kalaupun mau diterapkan nanti kegiatan secara offline itu tuh nggak bisa sekaligus. Paling ya bisa dilakukan secara hybrid, jadi kayak selang-seling gitu antara maupun online sama offline gitu gabungan. Tapi nggak setujunya mungkin kalau gua lihat saat ini daerahnya masih banyak yang zona merah tentang daerah lingkungan kampus, ya udah deh lebih baik daripada menghindari resiko yang enggak mending dibuat online dulu aja. Nanti dulu aja jadinya. ya jadi nih berarti bener ya berdasarkan survei Kemendikbud bahwa 90% mahasiswa tuh lebih menyukai offline karena dari kawan PR nih yang udah ngejelasin bahwa mereka tuh lebih suka offline ya kan. Nah, terima kasih nih untuk Teman-teman ya, Kelvin, Rima, Iqbal yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk hadir di proto kali ini. mau ditanya-tanya. Terima kasih banget. Iya. Nah, jadi buat kawan PR nih yang mau Yang punya request saran konten bisa langsung komen di bawah. komen di bawah ya kan Nah, yang mau tahu untuk perkembangan Protok dan informasi Hima lainnya bisa follow di @himapr_umb. Ya. Jadi udah di akhir acara nih teman-teman kawan PR. Jadi kita akhiri saja. Jangan lupa like, Comment and dan subscribe. Dadah. Bye. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.